Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fanani dari kelas PAI 6C akan sedikit menjelaskan tentang uji McNamar untuk memenuhi tugas statistik pendidikan 2. Uji McNamar ini merupakan uji komparatif untuk dua sampel defender. Uji McNamar ini diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi bernama Quinn McNamar pada tahun 1947. Fungsi uji McNamar. Uji McNamar ini adalah salah satu uji yang membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok yang berhubungan. Biasanya uji McNamar ini dilakukan untuk mengetahui sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Dengan demikian, uji McNamar ini dapat digunakan untuk menguji efektivitas suatu treatment, misalnya pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain. Uji McNamar ini digunakan untuk sebuah data yang observasinya berskala ukur nominal dikotomus. Contohnya, ya, tidak, suka, tidak suka, minat, tidak minat, sukses, tidak sukses, dan lain-lain. Data ini disusun dalam tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Bisa dilihat tabel di bawah itu. Yang menjadi perhatian dari tabel di atas tadi adalah sel-sel yang mengalami sebuah perubahan, yakni sel A jika dia berubah dari positif ke negatif, sel D jika dia berubah dari negatif ke positif, sel B tetap positif, sel C tetap negatif. Statistik uji McNamar ini dikembangkan dari uji Siswer. Rumusnya gambar di bawah ini, yang dimana OI banyak kasus yang observasinya dalam kategori KI, EI banyak kasus yang diharapkan di bawah HO dalam kategori KI, A banyak kasus yang diobservasi dalam sel A, D banyak kasus yang diobservasi dalam sel D. Contoh uji McNamar. Jam tidur yang sehat untuk manusia adalah pukul 10 hingga 6 pagi selama total 8 jam. Namun, tidak jarang orang yang memiliki kebiasaan jam tidur yang berantakan dan di luar waktu yang seharusnya. Seorang peneliti berpikir sosialisasi kesehatan dapat membantu mempengaruhi kebiasaan ini. Oleh karena itu, peneliti tersebut berencana untuk meneliti dampak sosialisasi kesehatan yang diberikan terhadap keteraturan jam tidur di suatu organisasi. Data hasil pengamatan tersebut disajikan melalui tabel kontingensi sebagai berikut. Solusi. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita harus memenuhi beberapa langkah, yakni salah satunya adalah menentukan hipotesis. HO, tidak terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. HI, terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Alfa sama dengan 5% atau 0,05. Langkah selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Tabel X2 yaitu X2 0,05,1 sama dengan 3,841. Jika X2 hitung lebih dari X2 tabel, maka HO ditolak. Jika X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka HO diterima. Berdasarkan
formula statistik uji McNemer yang diperoleh bahwa nilai X2 hitung adalah sebesar 4,172. Jadi pengujian statistiknya disajikan dalam tabel seperti di bawah ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 hitung sama dengan 4,172 lebih dari X2 tabel sama dengan 3,841, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat sebuah perbedaan yang signifikan antara jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Langkah-langkah memasukkan data uji McNemer tadi ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama, inputkan atribut sebelum dan sesudah pada bagian variabel view SPSS. Measure diisikan nominal dan inputkan jenis data pada values, seperti contoh gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, pada bagian data view, input data yang digunakan, seperti contoh gambar di bawah ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah pilih analis. Kemudian klik non-parametric test. Kemudian klik legasi dialog. Kemudian klik to relate sample, seperti contoh gambar di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat, maka akan muncul kotak dialog to reload sample test. Pindahkan sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Kemudian pada tes tip centang McNemer, seperti contoh gambar seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir, klik OK, akan muncul gambar yang seperti ini. Berdasarkan hasil SPSS tersebut, nilai signifikan sama dengan 0,027 kurang dari taraf signifikansi sama dengan 0,05, maka kita berhasil menolak HO atau H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah perbedaan yang signifikan antara jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.